Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Pernah nggak sih kamu ngaca terus mikir, apaan sih yang bisa bikin wanita tertarik sama gua? Nah, justru di situ masalahnya. Bisa jadi kamu terlalu sibuk nyari apa yang kurang dari diri kamu, sampai nggak sadar ada beberapa hal yang sebenarnya sudah bikin kamu menarik, bahkan tanpa kamu sengaja. Serius, karena kita hidup di zaman yang tiap hari bikin pria merasa kurang ganteng, kurang tajir, kurang tinggi, kurang macho, kurang sukses. Always not enough. Selalu ngerasa kurang. Padahal attraction gak sesederhana itu. Ada sesuatu dari cara kamu membawa diri, cara kamu bersikap, bahkan hal-hal kecil yang menurut kamu biasa aja, yang bisa bikin seorang wanita melihat kamu dengan cara yang berbeda. Dan lucunya, kadang she already knows, dia udah sadar kamu menarik, sementara kamu sendiri masih sibuk meragukan diri sendiri. Jadi kali ini gue mau bongkar 6 hal yang mungkin selama ini kamu anggap nggak penting, padahal justru itu yang bikin kamu jauh lebih atraktif daripada yang kamu kira. Oke, let's break it down teman-teman sekalian. Nah bro, yang pertama ini justru sering banget disalahpahami. Banyak pria mikir kalau mau menarik di mata wanita, berarti harus bikin dia suka sama kita. Harus selalu baik, selalu perhatian, selalu bikin nyaman. Pokoknya jangan sampai dia punya alasan buat nggak suka. Padahal, bro, attraction doesn't always mean being liked. Daya tarik itu nggak selalu soal disukai. Kadang yang lebih penting justru, kamu bikin dia ngerasa sesuatu. Coba aja lihat sekitar. Berapa banyak pria yang kamu lihat setiap hari terus 5 menit kemudian kamu udah lupa mukanya? Banyak, kan? Bukan karena mereka jelek. Bukan karena ada yang salah. Mereka cuman, ya lewat aja. Nggak ninggalin kesan apa-apa. Nah, kalau ada pria yang entah kenapa bikin wanita mikir, ini orang apaan sih? Atau, kok gue jadi penasaran ya? Nah, itu baru ada sesuatu. Dan jangan salah tangkap juga. Gue bukan nyuruh kamu jadi pria yang sengaja bikin wanita emosi, bikin drama, atau sok misterius biar dianggap menarik. Bukan begitu bro. Kalau kamu sengaja bikin orang kesel cuma demi perhatian, ya itu bukan karisma. Itu yang ada capek. Maksudnya lebih simple. Punya karakter. Punya pendirian. Punya cara ngomong sendiri. Nggak tiap saat mikir, waduh, kalau gue ngomong begini, nanti dia nggak suka nggak ya? Karena kalau hidup kamu isinya cuma menyesuaikan diri supaya semua orang suka, lama-lama kamu sendiri nggak kelihatan. Kamu jadi terlalu aman, terlalu netral. Dan orang yang terlalu netral itu gampang banget dilupakan. Makanya ada pria yang kadang nggak terlalu banyak ngomong, nggak paling ganteng, bahkan mungkin bukan yang paling sukses di ruangan. Tapi kok wanita malah notice dia. Gua nggak tahu ya, tapi ada sesuatu dari pria itu. Nah, itu. That's the point. Itu poinnya. Dia bikin otak orang berhenti sebentar. Karena manusia itu gampang ingat sesuatu yang bikin mereka merasakan sesuatu. Bisa penasaran, bisa kagum, bisa gemas, bahkan bisa sedikit kesel. Yang penting ada impact. Kamu nggak cuma lewat sebagai background. Dan sebenarnya ini bagus bro. Karena kamu nggak perlu jadi tipe pria yang disukai semua wanita. You're not everybody's type. Kamu memang bukan selera semua orang. Santai aja. Ada yang cocok sama pembawaan kamu, ada yang enggak. Ada yang suka kamu yang kalem, ada yang lebih suka pria yang rame. Ada yang suka kamu yang belak-belakan, ada yang malah bilang, wah terlalu frontal. Ya udah, good. Berarti kamu punya identitas. Karena kalau semua orang suka kamu, jangan-jangan kamu memang nggak pernah nunjukin siapa diri kamu sebenarnya. Jadi kalau selama ini ada wanita yang kelihatannya suka memperhatikan kamu, penasaran, sering cari tahu tentang kamu, atau bahkan reaksinya ke kamu agak mixed signals campur aduk, jangan langsung mikir, wah, dia pasti suka gue. Jangan terbang dulu, bro. Tapi minimal kamu tahu satu hal, kamu berhasil masuk radarnya. Kamu nggak lagi jadi orang yang cuman lewat. Dan itu beda. Karena pada akhirnya, yang bikin seseorang susah dilupakan, bukan selalu karena dia paling sempurna. Kadang justru karena dia bikin kita merasakan sesuatu yang nggak kita rasakan dari orang lain. Nah, kalau kamu punya itu secara natural, bro, jangan malah sibuk menghilangkannya cuman karena takut ada orang yang nggak suka. Nah, lanjut. Yang kedua ini gue suka, karena ada satu hal yang sering enggak kita sadari. Kehidupan itu kelihatan di pembawaan kita. Serius, kamu pernah lihat pria yang kayak hidupnya terlalu nyaman? Bukan salah dia juga ya, tapi kelihatan. Cara ngomongnya, cara berdirinya, cara dia menghadapi tekanan. Kayak belum pernah benar-benar ditampar kehidupan.
Terus kamu bandingin sama pria yang udah pernah jatuh, pernah gagal, pernah dihantam masalah, tapi masih berdiri tenang. Nah, beda bro. Beda banget. Ada sesuatu di pria yang udah pernah melewati masa sulit. Bukan berarti mukanya harus sangar, bukan harus punya luka di muka, bukan juga harus sok keras. Tapi ada presence, ada aura, gue udah pernah ngelewatin sesuatu. Dan itu tuh kerasa. Karena gini bro, you carry what you've survived. Kamu bawa bekas dari semua hal yang pernah kamu lewatin. Cara kamu berdiri, cara kamu ngomong, cara kamu menatap, cara kamu mengambil keputusan. Semuanya bisa kebentuk dari pengalaman. Jadi kalau kamu pernah gagal, pernah ditinggal, pernah jatuh secara finansial, pernah kehilangan arah, pernah ada di titik yang bikin kamu mikir, gila, gue harus mulai dari mana lagi? Jangan buru-buru malu sama fase itu. Karena justru dari situ biasanya seorang pria mulai ditempa. Dan gue ngomong sebagai pria ke pria ya. Pria yang belum pernah diuji, belum tentu tahu seberapa kuat dirinya. Kamu baru tahu mental kamu sekuat apa ketika hidup mulai nggak sesuai rencana. Makanya gue agak nggak setuju sama mindset yang bilang pria harus selalu kelihatan sempurna. Harus selalu sukses, harus selalu tenang, harus selalu punya jawaban. Bro, santai. Kamu boleh pernah berantakan. Yang penting jangan betah di situ. Pernah hancur, bangun. Pernah gagal, belajar. Pernah dipermainkan, ambil pelajarannya. Pernah kehilangan seseorang, rasakan sakitnya, terus lanjut. That's masculine growth. Itu proses seorang pria ditempa. Bukan tentang jadi dingin. Bukan tentang jadi nggak punya perasaan. Justru menurut gua, pria yang kuat itu bisa ngerasain semuanya, tapi nggak membiarkan emosinya mengendalikan seluruh hidupnya. Dan ini yang menurut gue sering bikin seorang pria punya daya tarik tanpa dia sadar. Ketenangan. Kamu nggak perlu masuk ruangan terus, berusaha jadi pusat perhatian. Nggak perlu ngomong keras. Nggak perlu pamer. Gue pernah begini, gue pernah begitu. Malah jangan. Kalau kamu memang pernah melewati sesuatu, biasanya kamu nggak perlu banyak cerita. It shows, kelihatan sendiri. Cara kamu menghadapi tekanan beda. Cara kamu menghadapi penolakan beda. Orang marah sama kamu nggak langsung meledak. Rencana berantakan, kamu nggak langsung panik. Ada masalah, kamu mikir, oke, sekarang gue beresin dari mana? Nah, itu masculine energy yang menurut gue jauh lebih keren daripada sekadar pasang muka sangar. Dan iya, ada pembahasan bahwa tekanan dan latihan fisik bisa memengaruhi hormon, tubuh, postur, bahkan cara seseorang membawa dirinya. Tapi jangan salah kaprah jadi, oh berarti gue harus menderita biar wanita tertarik. Nggak gitu juga bro, jangan dicari-cari penderitaannya. Hidup udah cukup niat ngasih masalah sendiri. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan setelah dihantam masalah itu. Karena dua pria bisa sama-sama kena masalah, tapi hasilnya beda. Yang satu jadi pahit, suka nyalahin semua orang. Yang satu bilang, oke, sakit, tapi gua harus tetap jalan. Nah, yang kedua itu, yang biasanya punya aura berbeda. Jadi kalau kamu sekarang lagi ada di fase susah, jangan langsung mikir hidup kamu gagal. Maybe this is building you. Mungkin justru fase ini lagi ngebentuk kamu. Dan suatu hari nanti, kamu bakal lihat ke belakang terus bilang, oh, ternyata gue harus lewat sini dulu supaya jadi pria yang sekarang. Karena bro, daya tarik itu nggak selalu datang dari wajah, badan, duit, atau outfit. Kadang datang dari sesuatu yang nggak bisa kamu beli dan nggak bisa kamu pura-purakan. Ketahanan. Kamu pernah dihantam, tapi nggak tumbang selamanya. Kamu pernah kehilangan, tapi nggak kehilangan arah. Kamu pernah jatuh, tapi tetap bangun. That's the difference, itu yang bikin beda. Bukan pria yang nggak pernah kena badai, tapi pria yang pernah kena badai dan masih berdiri setelahnya. Nah lanjut, jangan remehin kemampuan bikin wanita ketawa. Serius, kedengarannya receh, ya cuman bikin ketawa. Tapi justru di situ mainnya. Dan gue nggak bilang kamu harus berubah jadi badut ya. Jangan tiap 5 menit keluar jokes cuman karena takut suasana hening. Bukan itu. Maksud gue, kamu punya kemampuan bikin suasana jadi enak. Lagi ngobrol biasa, tiba-tiba kamu nyeletuk sesuatu yang bikin dia ketawa. Lagi suasana agak awkward, kamu bisa bikin cair. Lagi tegang, kamu bisa bikin dia santai. That's a skill, bro. Itu kemampuan. Karena coba lihat, banyak pria kalau lagi ngobrol sama wanita, malah terlalu sibuk mikirin diri sendiri. Gue ngomong apa ya? Dia suka gue nggak ya? Gue kelihatan keren nggak? Bro, stop overthinking. Kamu malah jadi kaku. Padahal kadang yang bikin orang nyaman justru pria yang santai. Bisa bercanda. Bisa ngetawain dirinya sendiri.
Nggak takut kelihatan sedikit konyol. Dan yang paling penting, nggak kelihatan kayak lagi audition. Lagi audisi supaya dipilih. Kamu ngobrol ya ngobrol, kamu bercanda ya bercanda. Kalau dia ketawa, bagus. Kalau enggak, ya lanjut. Jangan langsung panik. Dan ini yang menarik. Ketika seorang wanita benar-benar ketawa sama kamu, bukan sekadar senyum sopan, tapi ketawa yang beneran lepas. Tubuhnya lagi mengasosiasikan kamu dengan pengalaman yang menyenangkan. Ada berbagai respons kimia di otak yang berkaitan dengan rasa senang, kedekatan, dan ketertarikan. Tapi menurut gua, nggak perlu terlalu ribet mikirin nama hormonnya satu-satu. The point is simple. Intinya simple. Kalau setiap kali ngobrol sama kamu dia merasa happy, lama-lama keberadaan kamu diasosiasikan dengan rasa itu. Dan ada satu efek yang lebih menarik lagi, bro. Halo effect. Sederhananya, satu hal yang kuat dari kamu bisa bikin kualitas kamu yang lain ikut kelihatan lebih bagus. Jadi awalnya cuma, pria ini lucu. Terus karena dia nyaman, dia mulai lihat kamu sebagai pria yang seru. Terus kelihatan pede. Terus kelihatan lebih menarik. Terus ngobrolnya enak. Padahal kamu nggak tiba-tiba berubah. Mukanya masih itu. Bajunya masih itu. Orangnya masih itu. Cuma sekarang dia sudah punya pengalaman positif sama kamu. Nah dari situ persepsinya bisa berubah. Makanya gue selalu bilang, bro, jangan terlalu sibuk trying to look impressive. Berusaha kelihatan keren. Karena ada bedanya pria yang bikin orang bilang, wah keren nih orang. Dengan pria yang bikin orang bilang, gue nggak tahu kenapa. Tapi kalau sama dia gue enak. Yang kedua itu seringkali jauh lebih kuat. Karena yang satu cuma terlihat. Yang satu lagi dirasakan. Dan jangan salah, humor juga nunjukin sesuatu tentang kamu. Kamu bisa baca situasi nggak? Kamu tahu kapan waktunya bercanda dan kapan harus serius nggak? Bisa bikin orang ketawa tanpa harus menghina orang lain nggak? Bisa bikin suasana ringan tanpa kelihatan desperate cari perhatian nggak? Nah, itu baru masculine confidence. Percaya diri yang nggak perlu teriak-teriak. Kamu nggak perlu jadi pria paling berisik di ruangan. Malah kadang pria yang kalem, terus sekali ngomong nyeletuk sesuatu yang tepat. Semua orang ketawa. That hits different. Efeknya beda. Tapi satu hal bro, jangan dipaksain. Ini penting. Jangan baru nonton video ini, terus besok ketemu wanita langsung mikir, oke, gua harus bikin dia ketawa. Terus semua 5 menit ada jokes. Jangan. Kalau kamu memang punya sisi humor, keluarin secara natural. Kalau memang enggak lucu, ya jangan maksa. Karena pria yang nyaman sama dirinya sendiri itu nggak panik ketika leluconnya nggak berhasil. Dia ketawa, bilang, ya udah, garing, terus lanjut ngobrol. That's confidence. Jadi kalau kamu selama ini memang punya kemampuan bikin orang ketawa, jangan anggap itu hal kecil. Bisa jadi kamu sendiri menganggap, gue mah cuma suka bercanda. Tapi buat orang lain, terutama wanita yang merasa nyaman sama kamu, pengalaman itu bisa jauh lebih berarti daripada yang kamu kira. Karena pada akhirnya bro, orang mungkin lupa outfit kamu hari itu. Lupa kalimat persis yang kamu ucapkan. Tapi kalau kamu pernah bikin dia ketawa sampai lupa sama masalahnya sebentar, that feeling sticks. Perasaan itu bisa nempel. Dan itu yang bikin kamu bukan cuma terlihat menarik, tapi terasa menarik. Nah bro, yang keempat ini simple, tapi efeknya lumayan gede. Men respect you, women notice you. Pria menghargai kamu, wanita jadi lebih notice. Coba bayangin ada 2 pria masuk ke satu tempat. Yang satu masuk, ya udah, nggak ada yang terlalu peduli. Yang satu lagi baru datang. Teman-temannya langsung nyapa. Orang dengerin kalau dia ngomong. Dia juga santai nggak sibuk cari perhatian. Nah, beda kan? Ada social proof. Bukti sosial kalau orang lain memang menghargai dia. Dan ini bukan berarti kamu harus jadi pria paling dominan, paling berisik, atau paling sok jagoan. Justru jangan. Pria yang beneran punya respect, biasanya nggak perlu teriak, gue harus dihargai. Dia punya prinsip, bisa pegang omongan, tahu kapan bercanda, dan kapan tegas. Quiet confidence, percaya diri yang nggak berisik. Itu jauh lebih maskulin daripada sok keras. Ada konsep pre-selection. Orang bisa lebih tertarik ketika melihat seseorang sudah dipilih atau diterima orang lain. Makanya ketika seorang pria memang punya kehidupan sosial yang sehat, dihargai teman-temannya, dan kelihatan nyaman di lingkungannya, wanita bisa lebih gampang notice. Otak manusia tuh kadang simple bro. Kalau orang-orang respect sama dia, mungkin ada sesuatu nih. Tapi jangan salah kaprah. Jangan terus mikir, berarti gue harus punya banyak wanita biar kelihatan laku. No bro, jangan norak. Kalau kamu sibuk pamer siapa aja yang pernah dekat sama kamu, cuman supaya kelihatan desirable, terlihat diinginkan, malah kelihatan haus validasi. Yang lebih keren itu ketika kamu memang punya kehidupan sendiri. Ada tujuan, ada teman, ada aktivitas.
Dan kamu nggak berubah jadi manusia lain cuma karena ada wanita yang kamu suka. Karena real value shows itself. Value yang beneran itu kelihatan sendiri. Kamu nggak perlu ngumumin. Kalau kamu masuk ruangan dan pria lain respect sama kamu santai. Nggak ngejar approval. Nggak desperate pengen diperhatikan. Itu udah ngomong banyak. Dan bro, menurut gue itu salah satu bentuk masculine energy yang paling enak dilihat. Nggak perlu membuktikan diri, tapi tetap punya presence. Jadi bangun respect itu, bukan kejar perhatian. Karena kalau kamu memang punya value, perhatian biasanya datang sebagai efek samping. Nah bro, yang kelima ini simple. Maintain some mystery, sisain sedikit misteri. Bukan berarti kamu harus sok cuek, balas chat 3 jam kemudian, padahal megang HP, atau sengaja bikin wanita bingung. Bukan itu. Maksudnya, jangan semua hal tentang hidup kamu diumbar. Karena jujur aja, banyak pria yang kebanyakan ngomong cuma karena pengen dianggap keren. Baru kenal udah cerita semuanya. Pernah ini, kenal itu, punya ini. Bro, santai. Gak perlu ngebut. Pria yang nyaman sama dirinya sendiri biasanya gak punya kebutuhan buat terus menjelaskan dirinya. Nothing to prove. Gak ada yang perlu dibuktiin. Kamu tahu siapa diri kamu punya hidup sendiri, ya udah. Kalau ditanya, jawab. Kalau nggak ditanya, nggak perlu buka semua kartu. Itu justru kelihatan lebih tenang dan lebih maskulin. Karena ketika kamu nggak cerita semuanya, muncul curiosity, rasa penasaran. Dia jadi punya ruang buat mikir, ini pria sebenarnya kayak gimana sih? Dan bro, rasa penasaran itu bisa bikin orang lebih memperhatikan kamu daripada kalau semuanya sudah kamu kasih tahu dari awal. A little mystery hits different. Sedikit misteri, itu efeknya beda. Tapi ingat, jangan pura-pura misterius. Jangan bikin drama. Jangan sengaja ngilang. Be private, not secretive. Punya privasi, bukan main rahasia-rahasiaan. Kamu cuman gak merasa wajib menjelaskan hidup kamu ke semua orang. Karena pria yang punya dunia sendiri biasanya memang gak sibuk minta semua orang tahu tentang dirinya. Jadi gak usah kebanyakan ngomong cuma buat membuktikan kamu menarik. Let your actions talk, biarin tindakan kamu yang ngomong. Kadang semakin sedikit kamu berusaha terlihat keren, semakin kelihatan kalau kamu memang punya sesuatu. Nah bro, yang terakhir ini menurut gue justru yang paling penting. Have a purpose, punya tujuan hidup. Karena kalau hidup kamu cuma muter di wanita, nunggu chat, ngejar perhatian, ngecek siapa yang lihat story, wah bahaya bro. Kamu jadi kehilangan arah cuma gara-gara pengen seseorang tertarik sama kamu. Dan jujur, penampilan memang penting. Kita nggak perlu munafik. Tapi pria yang punya drive, dorongan buat maju, yang punya sesuatu yang lagi dia kejar, auranya memang beda. Dia bangun bukan cuma mikirin, hari ini gue dapat perhatian dari siapa, tapi mikir, gue lagi bangun apa? Mau itu bisnis, karier, olahraga, skill, karya, apapun. Yang penting ada sesuatu yang bikin kamu terus bergerak. Karena bro, a man on a mission hits different. Pria yang punya misi hidup itu auranya beda. Kamu bisa lihat dari cara dia ngomong, cara dia jalan, cara dia ngatur waktunya. Dia nggak gampang ninggalin semua hal cuman karena ada wanita yang tiba-tiba datang. Bukan berarti dia nggak peduli, tapi dia punya hidup yang tetap jalan. Dan itu maskulin. Kamu punya arah, bukan cuma punya keinginan. Makanya jangan jadi pria yang hidupnya cuma, gimana caranya bikin dia suka gue? Bro, balik pertanyaannya. Gue sendiri lagi bangun hidup seperti apa? Karena kalau kamu punya tujuan, kamu nggak perlu sibuk ngejar validasi setiap hari. Kamu kerja, latihan, belajar, bangun sesuatu, ketemu teman, nikmatin hidup. Dan wanita cuma jadi bagian dari hidup kamu, bukan seluruh hidup kamu. Dan justru di situ daya tariknya. Karena pria yang punya tujuan nggak perlu terlalu banyak trik. No pick-up lines, no games, nggak perlu jurus aneh-aneh. Fokusnya sendiri sudah kelihatan. Ada energi, ada arah, ada sesuatu yang sedang dia perjuangkan. Dan ketika wanita melihat itu, dia bukan cuma melihat pria yang menarik secara fisik, tapi pria yang punya kehidupan. Jadi kalau kamu mau upgrade diri, jangan cuma upgrade penampilan. Upgrade your life. Bangun hidup kamu. Punya target, punya standar. Punya sesuatu yang bikin kamu bangun pagi dan bilang, oke, hari ini gue maju lagi. Karena bro, pria yang sibuk membangun masa depannya jauh lebih menarik daripada pria yang sibuk mengejar perhatian orang lain. Dan akhirnya, 6 hal ini sebenarnya balik ke satu hal. Jangan terlalu sibuk berusaha terlihat menarik. Jadi pria yang memang punya sesuatu untuk ditawarkan. Punya karakter, pernah melewati masa sulit, bisa bikin orang ketawa, dihargai orang lain, nggak kebanyakan buka kartu, dan yang paling penting, punya arah. Kalau semua itu ada,
Kamu nggak perlu maksa seseorang buat melihat value kamu. Eventually, they'll notice. Lama-lama orang bakal notice sendiri kok. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.